Apakah kalian termasuk orang yang introvert, tapi kalian pengen bikin channel YouTube? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah! Pada kalian semuanya yang menonton video ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga buat kalian semuanya yang menonton video ini, saya doakan kalian panjang umur, sehat, sukses selalu, kalian menjadi seorang yang beruntung. Dan juga ketika kalian nanti akan membangun channel YouTube kalian, kalian akan menuangkan konten-konten kalian, itu kalian channelnya bisa berkembang. Intinya pesan untuk kita semua, termasuk diri saya pribadi, di sini di awal tahun 2021 kita menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kita juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan kita lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Kita juga lebih semangat dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 11 ide konten yang sangat cocok dan tepat buat kalian semuanya. Terutama buat kalian yang merasa diri kalian itu adalah seorang yang introvert. Kalian tidak percaya diri untuk menampilkan muka kalian, atau bahkan mungkin kalian juga tidak percaya diri dalam mengeluarkan suara yang kalian miliki itu ke dalam konten yang kalian buat. Buat kalian yang tidak percaya diri untuk menampilkan muka atau wajah kalian, atau bahkan mungkin kalian juga tidak percaya diri untuk menggunakan atau mengeluarkan suara kalian dalam konten kalian. Mungkin setelah menonton video ini, kalian jadi lebih termotivasi dan tersupport untuk tetap membangun channel YouTube kalian. Tentunya disesuaikan dengan hobi dan karakter kalian masing-masing. Nah, kemudian buat kalian yang ekstrovert atau lawan dari introvert, kalian yang super pede, kalian super percaya diri, kalian juga tidak dilarang dan diharamkan untuk menonton video ini. Karena ketika kalian menonton video ini, ide konten yang saya sampaikan ini mungkin bisa jadi referensi untuk kalian membuat konten dalam channel kalian. Di situ mungkin kalian lebih bisa berkreasi dan berinovasi dalam membuat konten terbaik kalian. Karena apa? Ketika kalian menampilkan muka atau wajah, atau bahkan kalian mengeluarkan suara kalian, menggunakan suara kalian dalam video atau konten kalian, itu pastinya akan berpengaruh pada penonton kalian. Penonton bisa jadi lebih tertarik ketika kalian menampilkan figur kalian. Jadi seorang subscriber atau penonton itu akan lebih merasa berinteraksi dengan konten kreatornya ketika melihat sosok atau figurnya dari si konten kreator tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke ide konten yang sangat cocok untuk seseorang yang introvert. Let's go! Ide yang pertama adalah cinematic video. Jadi dalam pembuatan cinematic video itu sesuai dengan namanya, cinema. Itu artinya berarti dia seperti cinema atau film-film yang kita biasa tonton di bioskop. Jadi ketika kalian memilih konten jenis ini atau cinematic video, itu kalian harus memperkuat dulu, kalian harus memiliki basic tentang videografi. Mulai dari pengambilan atau cara perekaman video, meliputi kamera movement, kemudian perangkat apa saja, pengaturan dalam kamera dan lain sebagainya, sampai dengan editing video. Nah, di sini untuk titik berat dalam pembuatan cinematic video itu juga terletak pada cara pengambilan video. Di situ kalian harus menyesuaikan untuk sudut atau angle video yang paling tepat sehingga video kalian lebih menarik. Kemudian kalian juga harus paham dan menguasai tentang setting kamera, apa itu ISO, apa itu aperture, apa itu shutter speed, apa itu FPS dan lain sebagainya. Karena di sini untuk teknik videografi itu sangat berperan penting dalam pembuatan cinematic video. Jadi di dalam cinematic video ini kalian tidak perlu menampilkan muka atau wajah kalian, atau juga suara kalian itu tidak perlu disisipkan atau ditambahkan. Kalian tinggal ambil saja background musik, silahkan disisipkan di situ untuk sebagai pemanis dalam video yang sudah kalian buat. Kemudian dalam proses editing video kalian juga bisa menentukan atau memilih software yang paling sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Di situ kalian bisa menambahkan, biasanya untuk cinematic video itu sering sekali untuk menggunakan efek slow motion. Jadi
pergerakan yang sangat lambat. Dengan adanya efek slow motion ini tentunya akan lebih menambah unsur dramatis dari video tersebut. Dan untuk inti atau pesan yang akan disampaikan itu lebih mudah dipahami oleh para penontonnya. Kalian nanti bisa cek mencari referensi tentang apa itu cinematic video. Nah, kemudian untuk ide konten yang kedua itu adalah real life. Jadi di sini untuk real life ini sebenarnya anak cabang atau bagian dari cinematic video, karena dalam pembuatan video jenis konten real life itu kalian juga memerlukan basic untuk videografi yang cukup. Dari pengambilan angle sudutnya, kemudian cara movement kameranya, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin sampai dengan editingnya kalian harus mengedit dengan sebaik mungkin. Karena untuk konten jenis ini biasanya untuk si kreatornya itu jarang sekali memasukkan keterangan atau tulisan ke dalam video tersebut. Jadi di sini PR untuk seorang kreator yang memilih jenis konten ini adalah harus menyajikan video secara runtut untuk urutannya, sehingga ketika penonton menonton video tersebut itu bisa memahami apa isi dari video tersebut. Nah, untuk konten real life ini kalian tinggal merekam saja di kehidupan nyata sesuai dengan judulnya real life. Jadi kehidupan nyata. Di situ kalian mungkin bisa pergi ke pasar, kalian pergi ke mall, kalian pergi ke supermarket, kalian pergi ke sawah, atau kalian pergi ke mana saja. Kemudian kalian bisa langsung merekam aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi mungkin sampai sini beberapa dari kalian itu menyimpulkan bahwa untuk konten jenis real life itu hampir sama dengan video dokumenter. Karena untuk alur cerita yang disajikan itu adalah memang benar-benar diambil dari kehidupan nyata. Nah, dengan adanya pembuatan video atau konten jenis real life ini paling tidak bisa memberikan gambaran untuk kita yang mungkin jarak tempat tinggalnya jauh. Misalkan saya di Jawa Tengah, kemudian saya pengen melihat atau menonton aktivitas kehidupan sehari-hari yang ada di bagian Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya, itu cukup melihat dari video yang dibuat. Jadi ketika saya menonton video tersebut, itu saya seolah-olah berasa ada di video dan mengalami apa yang terjadi di video. Itu kurang lebih penjelasan tentang konten real life. Kemudian ide konten yang ketiga itu adalah petualangan atau adventure. Jadi dalam konten ini kalian tidak perlu menampilkan muka atau wajah kalian. Kalian juga tidak perlu untuk mengeluarkan suara kalian. Kalian tinggal merekam saja ketika kalian sedang jalan-jalan atau kalian berpetualang ke suatu tempat. Sebagai contoh, misalkan kalian sedang berpetualang, kalian menyusuri hutan, kalian menyusuri sungai, kalian mendaki gunung, dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian bisa merekamnya, mengabadikannya tentunya dengan cara shoot yang baik dan benar. Kalian juga bisa merekam atau memvideokan setiap orang yang kalian jumpai ketika kalian sedang melakukan petualangan atau kalian sedang jalan-jalan. Sebagai contoh, misalkan kalian sedang mendaki gunung, nah di situ kalian bertemu dengan banyak orang pendaki lainnya. Kalian bisa memvideokan untuk aktivitas yang mereka lakukan. Misalkan mereka sedang bercanda, kemudian mungkin mereka sedang mendirikan tenda, atau bahkan mungkin mereka sedang melakukan sebuah aksi atau gerakan sosial, misalkan bersih-bersih atau pemungutan sampah yang ada di gunung. Nah, di situ kalian bisa memvideokan atau merekam dengan cara dan teknik yang baik, sehingga nanti bisa menarik para penontonnya. Selanjutnya untuk ide konten yang keempat itu adalah life hack atau tips dan trik. Untuk konten jenis ini kalian tidak usah khawatir, kalian tidak usah takut bahwa nanti ketika kalian membuat konten ini itu tidak ada yang menonton. Karena untuk konten jenis ini itu ternyata masih banyak sekali penggemarnya. Dalam konten jenis life hack atau tips dan trik itu adalah ketika kalian menemukan sebuah cara baru atau trik baru untuk melakukan sesuatu, dimana sesuatu tersebut mungkin sudah dilakukan oleh orang lain di sebelumnya dengan cara-cara yang konvensional. Nah, di sini kalian bisa menemukan sebuah cara baru atau trik baru untuk melakukan hal yang sama, atau mungkin bahkan untuk hasilnya itu lebih maksimal dengan cara kalian. Tentunya untuk cara ini harus lebih efektif, efisien, dan lebih cepat. Sebagai contoh, misalkan ketika kita akan melipat baju. Nah, di situ untuk melipat baju itu sudah dilakukan dari sejak dulu. Nah, di sini kalian bisa menemukan cara yang lebih efektif, efisien, dan lebih cepat untuk melipat baju. Sebagai contoh, mungkin kalian bisa menonton di channel lain di YouTube itu banyak sekali dengan memakai bantuan alat
kardus, dan lain sebagainya. Sehingga nanti untuk hasilnya itu akan sama ketika dilakukan dengan cara konvensional dan cara atau tips dari kalian, atau bahkan mungkin dengan cara kalian itu bisa lebih cepat ya. Kita lanjut ide yang kelima, yaitu adalah hobi. Jika kalian memiliki sebuah hobi, maka itu dapat kalian jadikan konten. Entah apapun itu hobinya, itu bisa kalian sesuaikan dengan hobi kalian masing-masing. Misalkan ketika kalian cewek, itu hobinya menanam bunga. Atau buat yang cowok, mungkin ada yang memelihara reptil, misalkan kayak iguana, ular, kemudian juga tokek, dan lain sebagainya. Atau mungkin buat kalian semuanya yang memiliki hewan ternak, itu bisa juga dijadikan sebuah konten. Saya sarankan juga untuk kalian sebelum memvideo itu silahkan kalian bisa mempelajari teknik dalam videografi, sehingga nanti ketika kalian memvideo atau kalian merekam video itu untuk hasil yang kalian peroleh itu akan lebih maksimal dan tentunya nanti akan menarik minat penonton. Nah, sebagai contoh di sini saya punya om, rumahnya Tegal di Jawa Tengah sana. Sejak dulu itu dia memang hobinya atau kesukaannya adalah menanam tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk tanaman obat, kemudian juga tanaman yang bisa digunakan untuk bumbu ketika masak di dapur. Silahkan kalian nanti bisa cek di channelnya, yaitu Muhajir Ara Channel. Di situ kalian bisa menemukan cara-cara untuk menanam yang baik dan benar. Di situ juga ada video untuk cara beternak, budidaya, dan lain sebagainya. Nah, di situ jika kalian suka dengan konten yang dibuat, silahkan kalian dukung dengan cara subscribe. Kemudian kita lanjut ide konten yang keenam, itu adalah memasak. Jika kalian memiliki keterampilan untuk memasak, jangan takut untuk membuat sebuah konten. Di situ kalian tetap bisa membuat konten memasak tanpa harus menampilkan muka atau wajah kalian. Jadi dalam konten memasak ini kalian bisa merekam atau memvideo itu cukup tangannya saja. Kemudian juga kalian bisa memvideo untuk alat bahan yang kalian gunakan untuk memasak. Jika kalian memiliki budget yang pas-pasan, silahkan menggunakan alat dan perangkat yang kalian miliki saat ini. Tapi jika mungkin kalian memiliki budget yang lebih, itu silahkan kalian bisa mengupgrade peralatan atau gear yang kalian gunakan. Misalkan untuk kamera itu kalian bisa membeli yang harganya mungkin lebih mahal. Kemudian ketika kalian memiliki budget yang lebih, itu kalian bisa mungkin membeli stabilizer kamera. Di situ kalian ketika merekam video itu nanti akan terhindar dari yang namanya guncangan dan getaran dari gerakan kamera. Tapi buat kalian yang ingin membuat konten seorang diri atau single factor seperti saya, itu kalian cukup butuh tripod, kemudian diletakkan di suatu tempat yang sudutnya atau angle-nya sekiranya pas untuk pergerakan tangan kalian ketika memasak. Kemudian langsung saja rekam. Yang penting kalian itu harus balance antara pengambilan footage video kemudian juga editing videonya. Intinya kalian bisa membuat konten memasak tanpa harus menunjukkan muka atau wajah kalian. Selanjutnya konten yang ketujuh itu adalah crafting atau kerajinan. Jadi untuk ide konten yang ketujuh ini, untuk kerajinan itu kurang lebih sebenarnya sama dengan ide konten yang keenam tadi, yaitu memasak. Nah, di sini buat kalian semuanya yang mungkin memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki keterampilan tangan untuk membuat sesuatu yang baru, itu silahkan bisa dijadikan konten. Mungkin sebagai contoh yang sederhana, ketika kalian memiliki keterampilan untuk membuat sebuah anyaman atau kalian membuat pernak-pernik, mozaik, dan lain sebagainya, itu bisa kalian jadikan konten, yaitu dengan cara kalian melakukan aktivitas tersebut, yaitu misalkan saya ambil contoh menganyam tadi, kemudian di video jarak dekat. Di situ untuk gambar yang diambil adalah gambar tangan kalian ketika membuat sebuah kerajinan. Nah, jenis konten crafting atau kerajinan ini biasanya untuk video yang dibuat itu adalah video yang speednya atau kecepatannya itu dipercepat, sehingga nanti akan bisa dikemas dalam durasi waktu yang masih dalam batas wajar untuk ditonton para penonton kalian. Sebenarnya misal kita tidak percepat itu juga tidak masalah, tapi ketika kita membuat sebuah kerajinan yang memakan atau membutuhkan waktu yang lama, itu nanti juga videonya akan semakin lama. Dan itu mungkin ketika ada seseorang yang melihat video kalian dengan durasi yang sangat panjang, sangat lama, maka itu akan membuat mereka sudah malas duluan untuk menonton. Lanjut, tips yang ke-8 adalah menggambar.
Nah, di sini buat kalian yang memiliki keterampilan untuk menggambar, tangan kalian terampil untuk melakukan coret-coret. Jadi menggambar ini bebas, bisa menggambar apapun itu sesuai minat dan bakat kalian. Itu bisa kalian videokan juga. Di situ untuk cara pengambilan video juga kurang lebih sama dengan yang sebelumnya tadi, yaitu kerajinan atau crafting. Di situ untuk pengambilan videonya jarak dekat, jadi yang direkam adalah pergerakan tangan kalian ketika menggambar. Kemudian untuk video yang dibuat itu ketika nanti kalian editing, itu kalian bisa membuat sebuah project dari mulai awal kalian menggambar kemudian sampai jadi. Nah, itu biasanya juga sama, yaitu dipercepat untuk speed dari video tersebut. Nah, sedikit tips dan saran dari saya ketika kalian memilih jenis konten ini, kalian membuat video ketika kalian menggambar, itu biasanya kalau supaya bisa menarik minat penonton, itu silahkan di awal video itu tampilkan dulu hasil atau produknya yang sudah jadi, sudah fix matang, kemudian baru kita flashback atau kita mundur ke belakang untuk video cara atau proses pembuatannya. Nah, ketika kalian membuat video, kemudian untuk hasil yang sudah fix atau hasil yang sudah matang itu kalian tempatkan di bagian belakang, maka di situ biasanya orang normal ketika menonton itu adalah di skip. Nah, di situ nanti kalian akan rugi karena video kalian tidak ditonton secara full atau secara penuh. Saya yakin setiap orang punya kecenderungan untuk skip video untuk melihat hasil endingnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu saran dari saya. Kemudian tips yang ke-9 itu adalah musik instrumen. Jadi di sini ketika kalian membuat jenis konten musik instrumen, itu usahakan kalian membuat musik instrumen kalian masing-masing. Usahakan kalian jangan cover lagu, kalian jangan cover untuk instrumen orang lain. Silahkan kalian bisa gali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Silahkan kalian bisa bermusik, silahkan kalian bisa menuangkan keterampilan dan skill kalian pada video atau konten kalian. Unggah dan upload ke YouTube sehingga nanti ketika video kalian ditonton oleh orang, kemudian orang tersebut suka dengan cara bermusik kalian, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mensupport dan mendukung channel kalian. Tentunya dengan menekan tombol subscribe pada channel kalian. Nah, selanjutnya buat kalian semuanya, ide konten yang ke-10 itu adalah animasi. Jika kalian memiliki basic atau kalian memiliki keterampilan dalam editing video, itu kalian bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kalian. Untuk jenis konten animasi ini sebenarnya juga sangat luas. Kalian bisa memilih untuk misalkan animasi pembelajaran, berarti itu nanti target kalian adalah yang menonton para mungkin pendidik atau guru. Di situ membuat sebuah animasi untuk media pembelajaran. Kemudian juga animasi yang bersifat seperti film. Nah, di sini untuk contohnya, untuk animasi yang seperti film ini berarti kita tujukan pada anak kecil biasanya ya. Nah, sebagai contoh untuk film animasi ini sangat banyak sekali. Saya ambil 1-2 contoh, yaitu misalkan kita menonton Bernard Bear, kemudian ada larva dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk pemilihan jenis konten ini kalian harus menguasai untuk teknik editing yang cukup bisa dikatakan high atau tinggi ya. Dan tentunya juga harus didukung dengan kreativitas dan skill yang bisa dikatakan cukup tinggi. Kemudian ide konten yang ke-11 adalah hunting atau berburu. Jika kalian memiliki hobi atau kegemaran dalam berburu, maka di situ kalian bisa menjadikannya sebuah konten. Nah, sebagai contoh misalkan kalian suka berburu ikan, di situ kalian bisa membuat video atau merekam video ketika kalian sedang memancing, ketika kalian sedang menombak ikan. Nah, di situ kalian tidak perlu menunjukkan muka atau diri kalian. Di situ kalian tinggal merekam saja apa yang ada di bagian depan kalian. Itu nanti juga akan memiliki sebuah komunitas tersendiri dan memiliki daya tarik terhadap orang-orang yang memang tergabung dalam komunitas tersebut. Nah, itu tadi 11 ide konten yang mungkin sangat cocok dan pas untuk kalian sebagai konten kreator, terutama untuk konten kreator atau YouTuber pemula. Semoga setelah menonton video ini kalian lebih bisa mengembangkan imajinasi kalian, kalian lebih kreatif, kalian lebih bisa berkreasi dan inovatif untuk membangun channel baru kalian di tahun 2021 ini. Saya doakan buat kalian semuanya yang menonton video ini ketika membangun channel baru, nanti channelnya akan berkembang dengan pesat. Dan saya ingatkan buat kalian semuanya, terutama untuk konten kreator atau YouTuber pemula, itu jangan sekali-kali kalian membuat sebuah konten yang tidak memberikan manfaat untuk orang lain atau
mungkin konten yang kalian buat itu merupakan ujaran kebencian, sara, dan lain sebagainya. Jangan pernah. Silahkan kalian berkembang saja dengan sebuah konten yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kalian bermanfaat untuk orang lain, di situ untuk hidup kalian di tahun 2021 ini dan seterusnya itu akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, dan tentunya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga buat kalian semuanya yang mungkin baru akan terjun ke dunia YouTube, kalian akan membuat konten baru, kalian akan membuat channel baru di tahun 2021 ini. Kalian nggak usah kebanyakan mikir, kalian nggak usah minder, kalian nggak usah mikir nggak punya peralatan yang bagus, kalian nggak percaya diri dan lain sebagainya. Langsung aja, mulai aja dulu, gas, sikat. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan video kali ini. Tunggu video pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini sehingga lebih berkembang, dan saya lebih semangat untuk membuat video-video tips dan trik atau mungkin video yang bermanfaat lainnya untuk kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.